Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my English class in my YouTube channel. And today's meeting, we're gonna talk about countable and uncountable noun. Okay, first of all, please look at the picture. Di sini kita ada gambar 3 buah apple dan 1 teko, saya bilangnya teko, susu ya. So, if you have heard this question before, how many apples do you see? Berapa banyak apel yang kamu lihat? Di sini kita menggunakan kata how many, expression how many yang artinya berapa banyak. Berapa banyak apple? So it's easy. Kita hitung aja. So 1, 2, 3. So there are 3 apples in the picture. Ada 3 apple di dalam gambar ini. And let's see the second question. How much milk do you see? Kalau kita lihat susu yang ada di sini, so you can say it's quite a lot. Jadi kita bisa jawab, I can see a lot of milk, atau I can see much milk, or I can see some milk in the jar. Jadi pertanyaan how many dan how much jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya sama, yaitu berapa banyak. How many berapa banyak, how much juga artinya berapa banyak. Hanya penggunaannya dibedakan. Kita menggunakan how many khusus untuk kata benda yang bisa dihitung saja, dan kita menggunakan how much khusus untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Oke, sekarang kita lihat rinciannya. First of all, we're gonna talk in details about countable noun. Countable noun adalah kata benda yang bisa dihitung langsung tanpa menggunakan satuan ataupun takaran. Contohnya cat, kucing, book, buku, ruler, penggaris, window, jendela. How many windows in your house? Berapa banyak jendela di rumahmu? Oh, I have 1, 2, 3, 4 windows overall. Yap, jadi bisa dihitung secara mudah tanpa menggunakan alat bantu gitu ya. Next, countable noun umumnya digunakan dengan kata many yang artinya banyak ataupun few or a few. Kedua kata ini artinya sedikit dalam bahasa Indonesia, sama-sama sedikit. Hanya nanti ada sedikit perbedaan konsep antara few dan a few. Ya, sama-sama sedikit artinya jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi few mengartikan atau menyiratkan bahwa dia itu memang sangat sedikit. Jadi kita nggak bisa bilang very few, kita hanya bilang I have few apples. Jadi mungkin cuma 1 dan buat saya aja nggak cukup misalnya. Tapi kalau kita bilangnya a few, berarti yes, jumlahnya sedikit, tapi ya if you want some, I can give it to you. Kalau kamu mau, saya bisa kasih. Artinya it's enough for me and I can share with others gitu ya. Jadi okay, sedikit tapi it's okay. Jadi konteksnya dalam bahasa Inggris itu berbeda ketika kita menggunakan few dan a few. Meskipun yang membedakan hanya awalan e-nya saja. Contoh, I have many friends, berarti saya punya banyak teman. I have a few friends, berarti saya punya sedikit teman. Tapi, they are my best friends. Jadi, teman sedikit, but they are kind, they are friendly, they are fun, gitu ya. Sedikit tapi menyenangkan. Tapi kalau kita bilang, I have few friends, ini artinya ya terlalu sedikit and I feel so lonely. Misalnya, terlalu sedikit dan sering-sering merasa kesepian. Itu contoh penggunaan few dan a few. Jadi bedanya ada di konteks atau makna yang tersirat. Oke? Berikutnya, countable noun terdiri dari 2 macam. Yang pertama, singular yang menunjukkan benda dalam jumlah 1 dan biasanya ditulis dengan didahului oleh kata atau huruf ya,
atau an. Ini udah kita pelajari di meeting 1, artinya sebuah, seekor, ya. Atau one, contohnya a pencil, a dog, an apple, atau one apple, one dog, one pencil. Artinya sebuah pensil, seekor anjing, sebuah apple, gitu ya. Dan berikutnya, countable noun juga punya bentuk plural atau jamak. Ini menunjukkan benda dalam jumlah lebih dari 1. Artinya 2 dan seterusnya. Dan ditulis dengan menambahkan akhiran s atau is di belakang kata benda tersebut. Contohnya, kalau 1 kursi, chair. Kalau udah lebih dari 1 berarti chairs, tambah akhiran s. 1 apple, one apple. Kalau udah lebih dari 1 berarti 2 apples, 3 apples. Ada tomato, one, tomat. Terus kalau udah lebih dari 1 ada 2 dan 3 dan seterusnya. So you can say tomatoes. Nah, perhatikan aturan. Nah, ini aturan penambahan akhiran s atau is di belakang kata benda ini sama persis dengan aturan penambahan akhiran s dan is pada kata kerja. So, I think I have sent you the video about that before. Saya pernah mengirimkan video sebelumnya pada mata kuliah tentang present simple yang masih ada di channel YouTube ini. If you are still curious and you have forgotten, so you can check it back, diperiksa lagi, dicek lagi, ditonton lagi videonya bagaimana kita menambahkan akhiran s dan is di belakang kata benda. Sama persis dengan cara menambahkan akhiran s dan is di belakang kata kerja. Tapi maknanya berbeda. Jika kita tambahkan akhiran s dan is di belakang kata benda, artinya kata benda tersebut berjumlah lebih dari 1. Perhatikan ya. Jika kita tambahkan akhiran s dan is di belakang kata benda, artinya kata benda tersebut berjumlah lebih dari 1. Tetapi jika kita tambahkan akhiran s dan is di belakang kata kerja seperti pada simple present, maka kata kerja tersebut mempunyai subjek yang berjumlah 1. Okay, I hope you understand what I'm talking about. Yep, let's continue with uncountable noun. Uncountable noun adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya, rice, beras, butter, mentega, sugar, gula, hair, rambut, etc. Uncountable noun umumnya digunakan dengan kata much, artinya banyak, atau little, sedikit, atau a little. Nah, konsep perbedaan antara little and a little ini sama dengan few and a few. Jadi, artinya jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sama-sama sedikit. Tapi, kalau a little, ya masih positif, masih bisa lah, meskipun sedikit but enough, tapi cukup. Tapi kalau a little, sangat sedikit and you need more. Jadi, kamu perlu tambah. Misalnya. Kita lihat contoh ya. We need much oil and a little salt to cook. Kita membutuhkan banyak minyak dan sedikit garam untuk memasak. Sedikit, tapi ini bisa memberikan flavor, rasa pada masakan yang kita pakai. Jadi, a little dalam makna kata cukup untuk masakan tersebut. Yang menyebabkan benda tersebut tidak dapat dihitung atau dikategorikan menjadi uncountable noun adalah salah satunya ini karena fisiknya mungkin terlalu kecil, seperti rice, seperti beras atau pasir gitu ya, terlalu kecil, so it's impossible to do that, to do the counting, karena nggak mungkin menghitung benda yang terlalu kecil seperti itu. Atau dia merupakan benda cair, sehingga yang kita hitung nanti adalah wadahnya dan bendanya yang cair tersebut masuk dalam kategori uncountable noun. Atau benda tersebut tidak kasat mata, maksudnya kita tidak bisa lihat dan nggak ada fisiknya. Yang tidak dilihat dan tidak ada fisiknya itu seperti beauty. Okay, everyone has beauty. Ya kan, semua orang ada kecantikannya tersendiri. Beauty ini kita nggak bisa lihat, kita tidak bisa ukur, tidak bisa hitung.
ya. Tapi ini merupakan reflection dan perception of something. Love misalnya, this is a kind of feeling. You cannot see, you cannot touch, but you can feel it. Seperti education, pendidikan. Pendidikan juga sesuatu yang tidak bisa dilihat, tetapi we experience it. Kita alami, kita lakukan. Oke, jadi kata-kata yang bersifat abstrak seperti ini juga termasuk dalam kategori uncountable noun. Contoh, children need much love and attention from the parents. Anak-anak membutuhkan banyak cinta dan perhatian dari orang tua mereka. Kita kategorikan love and attention dalam kategori uncountable noun. Karena itu kata banyak yang kita pakai adalah much di sini, bukan many. Karena love dan attention masuk kategori uncountable noun. Right, so let's see. We come to the exercise. Latihan ini sangat gampang. Di sini Anda hanya perlu membedakan mana yang countable, mana yang uncountable. Perhatikan ya, semua yang diawali oleh un dalam bahasa Inggris ini artinya tidak. Jadi kalau countable bisa dihitung, uncountable berarti tidak bisa dihitung. Contoh lain nih seperti comfortable. Comfortable artinya nyaman, kalau uncomfortable berarti tidak nyaman, dan lain sebagainya. There are many others. Contoh, I love to read books. Jadi kalau misalnya ini latihan biasa kita kerjakan di kelas atau di buku, Anda tinggal kasih kode C untuk countable and UC ini untuk uncountable. Untuk kata yang digaris bawahi, please pass me the sugar. Tolong kasih saya gulanya. Ini sugar adalah kata benda, artinya gula, berarti dia tergolong kepada countable. They need some tables. Mereka membutuhkan beberapa meja. Yap, jadi tables di sini adalah kata benda yang bisa dihitung. Berapa meja? Beberapa meja, ada sekitar 4 atau 5. Berarti dia adalah countable. Did I make a mistake? Oh ya, saya koreksi. Nomor 1, okay, my mind was flying somewhere else. I'm sorry. Ini nomor 1, please pass me the sugar. Sugar adalah uncountable noun. Lalu tables adalah countable noun. They eat some rice. Mereka makan beberapa nasi, banyak nasi. Ini uncountable noun, tuh kan. I have 2 sisters. They are Laila and Wita. Jadi sisters di sini adalah orang, jadi kita bisa hitung, dan this is categorized as countable noun. My teacher gives me a large amount of homework. PR. Nah, PR di sini juga tidak bisa dihitung karena yang dihitung itu adalah latihan ya. Berapa latihan yang dikasih? Ada 10. Oh iya, banyak ya PR-nya. Nah gitu. Jadi homework itu kategori uncountable noun, tetapi kalau Anda jabarkan, oh ya ada latihan 1, multiple choices, ada pilihan ganda, ada esai. Nah itu yang bisa dihitung. Ya, ada task 1, task 2, task 3. Itu detailnya dihitung, tapi homework secara keseluruhan masuk dalam bahasa Inggris ya, masuk dalam kategori uncountable noun. Her room has a bathroom. Nah, perhatikan. Kalau Anda tidak paham, oh ini kata kerja, ini kata benda artinya apa ya? Tapi Anda bisa melihat ada artikel di sini atau an atau one. Berarti Anda sudah bisa menebak bahwa kata benda tersebut adalah kata benda yang bisa dihitung dan jumlahnya 1. Jadi bathroom di sini artinya kamar mandi. My wife is a good chef. Nah, di sini wife adalah orang, jadi masuk dalam kategori countable noun. They love music, so their hobbies are singing. Music ini adalah abstract thing. You can listen, you can feel it, but you cannot see. Karena tidak bisa dilihat, so that's why it is categorized into uncountable noun. Jadi you see. There is a little water in the bottle. Jadi di sini water, as you know, masuk dalam kategori uncountable noun karena dia berupa liquid atau cairan.
Oke, nomor 10. There are 2 tables and 4 chairs. Nah, kedua kata benda ini punya angka di depannya, jadi 1, 2, 3, 4, and so on. Dan diakhiri oleh akhiran S dan IS atau ES. Di sini diakhiri oleh akhiran S saja. Berarti ini adalah ciri-ciri kata benda yang bisa dihitung. Okay, I hope you do understand about the concept between countable and uncountable so far. But if you still confused and you have some question, you may ask me, you may text me. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan Anda di sini ada ini namanya mind mapping. Oh, seperti diagram pembagian antara countable dan uncountable noun. Jadi bisa dilihat di sini, ini sesuatu yang harus sudah terkonsep di kepala kita ketika orang membahas tentang noun atau kata benda. Jadi konsepnya sudah harus begini nih dalam kepala. Oh jadi, noun itu ada 2 loh, ada yang bisa dihitung, ada yang tidak bisa dihitung. Kalau dia bisa dihitung, berarti dia dibagi atas yang singular, yang jumlahnya 1, ana, atau yang plural. Oke, jadi ada yang jumlahnya 1, ada yang jamak atau lebih dari 1. Sampai sini udah paham ya? Lalu yang singular ini ada yang non-spesifik. Kalau kita bahas tentang an apple, a book, a cat, berarti kita bicara tentang sesuatu yang secara umum. Ya, kita udah bahas ini juga sedikit tentang penggunaan artikel di meeting 1. Jadi saya tidak akan bahas lebih detail lagi. Jadi kalau masih lupa, silahkan balik lagi lihat videonya ya. Terus kalau dia spesifik, kita pakai artikel the. Ini juga udah kita bahas di meeting 1 ya. Jadi kalau dia singular dan tidak spesifik, we talk about apple in general, so we can just use an apple. Tapi kalau kita bicara tentang apple yang spesifik, kita pakai the apple. The apple that I gave to you yesterday was expensive. Apel yang saya kasih ke kamu kemarin itu sangat mahal harganya. Tuh, kita gunakan the atau the tergantung huruf awalnya. Oke. Berarti kita udah menggunakan kata benda tersebut secara spesifik ya. Nah, countable yang plural itu nggak perlu pakai artikel sama sekali. Oke, nggak perlu. Jadi kalau misalnya I have four cats, jadi nggak perlu for a cats atau the cats. Ya kan kalau dia tidak spesifik, kecuali dia spesifik. Nah kalau dia plural spesifik, misalnya the cats in my house are funny. Kucing yang ada di rumah saya, nah itu udah spesifik. We do not talk about the cats. In general, kita kasih poin yang sangat spesifik. Kucing yang ada di rumah saya, bukan kucing tempat yang lain nih. Nah, itu sangat lucu misalnya. Itu baru kita pakai artikel the. Tapi kalau kita bicara tentang cats in the general, kita benda secara umum tidak perlu pakai artikel. Nah, saya ulangi sekali lagi ya, secara garis besar, kata benda yang bisa dihitung itu dibagi atas kata benda jamak, terbalik. Kata benda tunggal atau 1 atau jamak atau yang jumlahnya lebih dari 1. Kalau dia tunggal dan kita bicara tentang benda itu secara umum, artinya tidak ada informasi tambahan tentang benda tersebut, maka kita harus pakai artikel e atau n. Tapi kalau dia spesifik, ada informasi tambahan tentang benda tersebut, maka kita pakai artikel the. Ya. Dan kalau dia kata benda yang jumlahnya lebih dari 1, dia bisa spesifik. Kita mengacu kepada benda tertentu, kita pakai artikel the juga. Tapi kalau dia tidak spesifik, kita bahas tentang benda tersebut secara umum, berarti tidak perlu pakai artikel apa-apa. Ya. Nah, untuk kategori kata benda yang tidak bisa dihitung, namanya tidak bisa dihitung ya, berarti kita tidak bedakan antara 1 dan 2 atau 1 lebih dari 1. Kita langsung ke artikel. Kalau kita bahas water, kita bahas sugar secara umum, ya kita tidak
bermaksud untuk merujuknya ke sesuatu benda, itu tidak perlu pakai tambahan apa-apa. Ya, I need some water please. Jadi kita bisa langsung bilang berapa banyak yang kita mau, much water, a little water, tanpa perlu pakai artikel apa-apa. Tapi kalau kita mau lebih spesifik, kita bisa pakai the water, air yang, misalnya, the water that I have in the jar, yang saya miliki di wadah tersebut, is poisonous, beracun. It's a very bad example. Yeah, but I hope you get the meaning. Next, regular and irregular noun. Nah, jadi kita ada PR. Jadi ini ada sesuatu yang harus dikonsepkan di kepala tentang hal ini, karena setiap kali kita menggunakan kata kerja, tugas Anda itu bedakan dia countable kah atau uncountable kah. Lalu kalau dia bisa dihitung, jumlahnya 1 atau lebih dari 1. Oke, jumlahnya 1 nih. Apakah dia spesifik atau tidak spesifik? Gitu ya. Begitu kalau kita akan menggunakan kata benda di dalam sebuah kalimat dalam bahasa Inggris. Banyak sekali aturannya, Miss, tapi ini adalah peraturan yang bisa nantinya kita ikuti seiring dengan banyaknya latihan yang dikerjakan. Jadi kata benda ini dan segala syarat-syaratnya ini memerlukan banyak latihan. The more you do the exercise, the more you understand all of the concepts about noun. Jadi semuanya bakalan ada di dalam kepala Anda secara otomatis kalau misalnya Anda udah sering mengerjakan latihannya. Jadi tanpa perlu dihafal satu persatu. Ya, kalau dihafal Anda ingat tapi tidak paham. Tapi kalau Anda kerjakan latihan, Anda ingat dan paham. Itu kuncinya. Ya, sekarang ada PR lain, ada materi lain tambahan. Kalau kita bahas tentang kata benda, yaitu bentuknya yang bisa regular dan bisa juga irregular. Bentuk kata benda ini ada yang beraturan, perubahannya, ada juga yang tidak beraturan. Berarti kita membicarakan kata benda yang bisa dihitung. Iya kan? Regular noun adalah kata benda yang perubahan bentuk katanya memiliki aturan yang jelas. Nah, kalau regular of course dia beraturan, ada aturannya. Seperti kalau 1 apple, 2 menjadi apples. Kalau udah lebih dari 1 berarti di belakang kita kasih akhiran s atau is. Nah, yaitu jika kata benda itu berjumlah lebih dari 1 atau plural, maka akhir kata benda tersebut ditambahkan dengan akhiran s atau is. Berikutnya, irregular noun adalah kata benda yang perubahan bentuk katanya tidak memiliki aturan yang jelas. Gak ada aturannya, jadi Anda perlu memahami bentuknya seperti itu. Kalau 1 anak, I'm the only one child in my family. Saya adalah anak tunggal, maka Anda pakainya child. There is one child in the house. Ada 1 anak di rumah. Berarti yang kita pakai child. Kalau Anda bermaksud menunjuk 1 orang anak. Tapi kalau udah lebih dari 1, 2, 3, dan seterusnya, berarti kita pakainya children. Okay, there are many children in the family. Ada banyak anak-anak di keluarga tersebut. The children play in the playground. Anak-anak itu bermain di taman bermain. Nah, itu perbedaannya. Jadi tidak ada rumusnya. Jadi harus Anda lihat dan pahami ya. Perubahan kata benda yang berjumlah 1 atau singular ke bentuk kata benda yang berjumlah lebih dari 1 atau plural tidak memiliki satu aturan jelas. Itu makanya disebut dia irregular noun. Oke ya. Nah, regular noun kita tinggal tambahkan s ya, seperti book, books, house, houses, cock, horse, job, jobs, buku, rumah, mobil, pekerjaan.
Nah, ini ya sama seperti aturan penambahan akhiran S dan IS pada kata kerja. Jika dia diakhiri oleh S, C, H, X, Z, N. Ini saya lupa. Tambah satu lagi O ya. Seperti bus menjadi buses, boxes, quizzes. Ini apa? Dishes. Jadi mobil, kotak, kuis, dan makanan. Hidangan. Berikutnya, jika kata benda tersebut diakhiri oleh F atau FE, maka dihilangkan F-nya atau FE-nya, lalu ditambahkan dengan V atau V. Jadi ini F, FE, tapi dihilangkan, ditambahkan dengan V, E, S atau VS. Jadi live menjadi lives, wolf menjadi wolves, knife menjadi knives, life menjadi lives. Leaf daun, wolf serigala, knife pisau, life di sini maksudnya kehidupan. Jika kata benda tersebut diakhiri oleh huruf vokal dan tambah huruf Y, maka tambahkan saja S. Seperti boy menjadi boys, toy jadi toys, key menjadi keys dan keys. Boy anak laki-laki, toy mainan, key kunci, dan key keledai. Benar? Bukan kedelai, keledai ya. Oke. Konsonan. Jika kata benda tersebut diakhiri oleh huruf konsonan ditambah huruf Y, maka Y-nya dihilangkan, diganti ke I, baru tambah ES. City menjadi cities, jadi lihat ya, Y-nya hilang, tambahkan IES. Baby, babies, stories, parties. Right? City artinya kota, baby, bayi, story cerita, party, pesta. Nah, ini kita masuk ke bentuk irregular. Jadi ada man, child, children, food, feet, tooth, teeth. Do not ask me about the rules because it has no rules. Dia memang tidak beraturan, so you got to know, you got to understand. Man artinya laki-laki, bisa jadi manusia ya. Child anak, foot kaki, itu makanya kita bilangnya football karena kita menendang dengan satu kaki, bukan football karena nggak ada yang nendang pakai dua kaki, ya kan? Lalu ada tooth, lalu ada teeth. Jadi kalau sikat gigimu kita bilangnya brush your teeth, bukan brush your tooth, karena yang disikat semuanya, bukan satu-satu ya. Berikutnya, nah ini kata benda yang ini termasuk yang beraturan, ini masuk sini ya. Vowel, lalu huruf O, tambahkan S. Ini masuk ke yang regular. Zoo, zoos, radio, radios, video, videos, kangaroo, kangaroos. Oke? Nah, tapi jika dia huruf konsonan, sebuah kata benda diakhiri oleh konsonan tambah O, maka tambahkan ES. Hero, heroes. Karena sebelum huruf O ada huruf R. Ini sebelum huruf O ada huruf O lagi. Jadi dia huruf vokal. Vokal tambah O. Kalau vokal tambah O, tambahkan S aja. Tapi kalau konsonan tambah O, tambahkan S. Hero, heroes. Tomato, tomatoes. Potato, potatoes. Echo, echoes. Ya. Hero pahlawan, tomato tomat, potato kentang, echo gema ya. Nah, ini dua yang irregular. I'm sorry, I should make them in different colors, but I just forgot. I'm sorry. Fish ini tidak ada perubahan. Yang seperti ini berubah. Terus yang ini nggak berubah. Deer, sheep, species. Fish ikan, deer rusa, sheep domba, spesies. Nah, perhatikan, saya kasih ini adalah contoh. It doesn't mean that ini aja gitu kata bendanya enggak. Jadi there are a lot of many irregular nouns.
ada banyak irregular noun, tapi ini sebagai contoh bahwa ada yang bersifat teratur seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di ketujuh tabel ini dia ada aturannya, tapi ada yang seperti ini. Dia berubah atau tidak berubah, sesuka hatinya aja. Ya, jadi kita hanya bisa pasrah dan menghafal. Oke? Oke, sekarang kita akan membahas tentang modifier. Jadi modifier itu adalah informasi tambahan yang kita pakai untuk menjelaskan berapa jumlah benda yang akan kita pakai dalam kalimat. Apakah sedikit, banyak, atau beberapa gitu ya. Nah, jika kita menggunakan kata benda yang bisa dihitung tapi jumlahnya 1, kita bisa menggunakan kata there is. There is artinya ada. Misalnya, there is one pen on my laptop. Ada satu pena di atas laptop saya. Atau kita pakai kata artikel there is a pen on my laptop. Jadi boleh pilih mau pakai artikel atau kata satu ya, dengan menggunakan there is yang artinya ada. Atau bisa ganti dengan I have one pen atau I have a pen, boleh. Nah, jika kita gunakan kata benda yang bisa dihitung, tapi jumlahnya lebih dari 1, yang pertama kali diingat, jika dia regular noun, berarti harus ditambahkan akhiran s atau is. Tapi jika dia irregular, berarti kita pakai bentuk yang pluralnya. Kita bisa pakai kata there are, artinya ada. Kita bisa pakai a lot of, artinya banyak. Bisa pakai some, artinya banyak. Many juga artinya, some artinya beberapa, many artinya banyak, few atau few artinya sedikit, several artinya beberapa. Ini agak kacau urutannya ya. Tapi kalau terlalu cepat nanti Anda ulang lagi aja. Jadi contoh, there are a lot of pens on the table. Ada banyak pena di atas meja. Boleh. Atau there are some pens. Ada beberapa pena. There are many pens. Ada banyak pena, ada several pens. I have several pens. Boleh. Jika Anda menggunakan kata benda yang tidak bisa dihitung, oke, kalau tidak bisa dihitung berarti nggak ada singular atau pluralnya, kita bisa pakai there is yang artinya ada, sama seperti singular countable ya. Kita bisa pakai kata lot of juga. There's a lot of water in the jar. Ada banyak air di dalam wadah, itu juga boleh. Lalu juga sama, boleh pakai some, boleh pakai much, artinya banyak, little atau a little artinya sedikit, atau amount of. Amount of ini juga adalah modifier khusus untuk uncountable noun. Jadi seperti Anda lihat di bagian ini, kita punya a lot of dan some. A lot of artinya banyak, some artinya beberapa. Dan ini bisa dipakai for both of countable and uncountable noun. Bisa pakai dua-duanya nih. Jadi kalau kita misalnya kita ragu apakah kita mumet memikirkan ini bisa dihitung atau enggak, kita bisa pakai a lot of atau kita bisa pakai some. Tentunya sesuai dengan maknanya. A lot of artinya banyak, some artinya beberapa. Oke? Now please complete the sentences with many or much. Many tadi artinya banyak, pakai untuk countable noun. Much artinya banyak juga, dipakai untuk uncountable noun. Contoh, my mother has knives in the kitchen. Ibu saya punya knives, ini bisa dihitung. Cirinya adalah diakhiri oleh akhiran v, e, s. Ini adalah aturan penambahan regular countable noun. Ya, berarti yang kita pakai adalah many knives. There is too bla 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 water in the bathtub. Ada banyak air di dalam bathtub. Berarti kita pakai there is too much water. Berikutnya, we need sand. Pasir untuk membuat istana pasir. Sand castle. Berarti kita pakai kata much. How ... motorcycles in these parking areas. Ada berapa banyak motor di area parkir ini? Karena motor bisa dihitung, berarti kita pakai many. How many motorcycles in these parking areas? My sister has
Clothes. Nah, clothes ini masuk dalam kategori uncountable noun ya. Dia tidak bisa dihitung. Bisa Miss pakaian bisa dihitung. Ya, karena dia mengacu kepada satu kategori. Tapi kalau Anda jabarkan detailnya, dia punya banyak pakaian loh. Ada 2 kemeja, ada 3 dress, ada 4 long dress. Nah, itu bisa dihitung. Jadi untuk clothes kita pakainya much clothes in her closet. Ya. Jadi sedikit tentang kategori ini, ada beberapa kategori dalam bahasa Inggris yang digolongkan ke dalam uncountable noun seperti furniture. Furniture artinya perabotan. Itu kita masukkan dalam uncountable noun. Tapi kalau bicara tentang 2 lemari, 3 sofa, itu tidak bisa dihitung. Itu bisa dihitung karena jelas 2 lemari, 3 kursi gitu ya. Tapi kalau Anda bicara tentang furniture, itu adalah kategori, jadi masuknya ke dalam uncountable noun ya. Berikutnya, there are blah 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 students in this classroom. Students jelas, dan ini juga udah ditambah akhiran s, makanya kita pakai many. How sugar do you need in your tea? Berapa banyak gula yang kamu mau yang kamu butuhkan di dalam tehmu? Berarti kita pakai how much. My mother doesn't drink coffee anymore. Ibu saya tidak minum banyak kopi lagi. Dia bahas tentang kopi ya, berarti kita pakai much. Terus the man has got cars in his garage. Berarti karena mobil bisa dihitung, kita pakai many cars. How to take water. Ini masih bicara tentang water, berarti how much water do you need to make coffee? Okay. Sekarang fill in the blank with a little and a few. Jadi bedanya a little kita pakai untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. A few kita pakai untuk kata benda yang bisa dihitung. He's not rich, so he has. Dia tidak kaya, jadi dia punya sedikit kepemilikan. Ini kategori, jadi kita pakai a little possessions. Ya, cukup jarang digunakan. Bisa juga bilang belongings. I have to take hope to win this game. Saya punya sedikit harapan untuk memenangkan pertandingan ini. Ini udah hopeless, berarti a little hope. Jadi pikirannya udah kalah aja gitu ya. Terus I see people in the street now. Berarti karena orang ini bisa dihitung, jadi kita pakai a few people. He only drinks glass of water. Nah, perhatikan water emang dia kata benda yang tidak bisa dihitung, tapi di sini yang dihitungin adalah gelasnya. Berarti dia hanya minum gelas, a few glass of water. Jadi jangan sampai Anda ragu, ini yang dihitung apa. Jadi kalau sudah ada of, berarti sebelumnya nih, a glass of water, a jar of water, gitu satuan yang dihitung ya. There is milkshake in the bottle. Kalau sudah milkshake, berarti there is a little, karena milkshake tidak bisa dihitung. I have pencils, berarti I have a few pencils. Kalista has dolls, ini boneka bisa dihitung, buktinya dia tambahin akhiran s, berarti Kalista has a few dolls. He has a financial problems, so he owns, dia memiliki money. Money, it's a little bit tricky. Most of my students say, Miss, iya kan uang bisa dihitung, Miss. Tapi apakah Anda menghitung uang dengan 1 uang, 2 uang, 3 uang? No, yang kita hitung adalah mata uangnya. 1 rupiah, 2 rupiah, no. 100, 1000, 1 million, okay? Itu adalah mata uangnya. Berarti uang, money, masuk dalam kategori uncountable noun karena kita tidak pernah menghitung per bijinya. Ya kan? Kita bukan menghitung bendanya, tapi kita menghitung value-nya. Berarti kita bilang he owns a little money. I only take a few pictures when I was on holiday. Saya hanya ngambil sedikit gambar atau foto ketika saya lagi liburan.
The weather has been very dry because we have a little rain. Rain adalah hujan atau curah hujan, cannot be counted, nggak bisa dihitung ya. Makanya kita pakai a little. Right, so now you have an extra assignment. Selain tugas nanti di Google Form, kita ada tugas ini. Anggaplah Anda stranded on an island. What would a person need if they were stranded on an island? Apa yang akan dibutuhkan oleh orang, benda-benda apa saja yang akan dibutuhkan oleh seseorang jika dia mau survive saat terdampar di sebuah pulau. Tapi Anda jangan memikirkan Anda mampu bawa satu supermarket ke sebuah pulau ya. Tapi bayangkan you are in the ship cruise, Anda dalam perjalanan di kapal lalu tiba-tiba terdampar. So what you wish to have with you? Ini amit-amit ya. Tapi jika terdampar di pulau, apa yang Anda harapkan tadi dibawa dalam perjalanan? Terus decides on what 10 items. Jadi 10 countables, 10 lagi uncountable nouns. They will need to survive on the island for 1 year. 1 tahun ya, berarti ini sesuatu yang long lasting. Jadi bukan sesuatu yang basi, yang cepat basi gitu. Oke, jadi nanti tugasnya akan saya jelaskan di WhatsApp group. Right? So, nanti present your ideas in the classroom. Kita akan tampilkan idenya nanti secara esai. Ya, esai atau tertulis. Okay, thank you. That's all for the lesson today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a Hellcat.